Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Galang Pradita. Di sini saya ingin menyampaikan hasil dari kerja kelompok kami dalam mata kuliah dasar jaringan komputer yaitu web deployment. Baik, adapun di sini anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Noval Azhar El Hafiz dengan NIM 130222340 dan kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Galang Pradwita dengan NIM 130222315. Baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu Docker View. Secara singkat, Docker merupakan sebuah platform open source yang digunakan untuk melakukan penyatuan aplikasi beserta dependensinya ke dalam suatu unit yang disebut dengan kontainer. Baik, kemudian di sini ada juga istilah namanya Docker hosting. Jadi dengan menggabungkan aplikasi menjadi kontainer, Docker mempermudah hosting untuk web. Dengan ini, aplikasi dapat dijalankan secara konsisten di berbagai platform dengan efisien dengan menggunakan Docker file untuk mendefinisikan konfigurasi aplikasi dan melakukan deployment melalui Docker image. Baik, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang step-step melakukan instalasi Docker. Yang pertama itu kita dapat mengunjungi web resmi dari Docker yaitu di www.docker.com. Lalu kemudian setelah kita mengunjunginya, di sini kita memilih Docker sesuai dengan OS yang kita gunakan. Karena di sini saya menggunakan OS Windows, jadi saya memilih Docker untuk Windows. Oke. Kemudian setelah itu kalian tekan tombol download dan setelah download selesai kalian open filenya dan kemudian akan otomatis muncul tab seperti ini yaitu tab installing Docker desktop. Nah, di sini tab yang pertama kali akan muncul itu adalah tab yang di sebelah kiri yaitu di configuration. Di sini sebenarnya opsional aja. Jadi kalian bisa klik add shortcut to desktop atau tidak. Karena di sini saya memilih add shortcut to desktop yaitu untuk menampilkan shortcutnya di desktop. Jadi saya melakukan checklist di add shortcut to desktop. Kemudian selanjutnya bisa mengklik tombol OK. Nah, setelah tombol OK diklik akan muncul tab baru yaitu Docker akan melakukan unpacking dari file. Oke, kemudian apabila unpackingnya sudah selesai di sini Docker akan memunculkan tab baru lagi yaitu mengenai tentang term and condition. Di sini kita bisa langsung klik accept aja. Dan setelah kita mengklik accept, kita akan diberikan tampilan lagi dari Docker yaitu untuk memilih dua option. Yang pertama itu ada use recommended setting atau use advanced setting. Nah, di sini saya memilih use recommended setting aja. Kemudian langkah selanjutnya adalah tinggal mengklik tombol finish. Nah, kemudian setelah tombol finish diklik, ada satu step lagi yang lupa di screenshot yaitu kita harus melakukan restart komputer kita. Oke, baik, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu adalah deployment dengan menggunakan HTTPD. Jadi yang pertama itu adalah melakukan perintah docker pull HTTPD, yaitu adalah perintah yang digunakan untuk download Apache HTTP server, HTTPD, Docker image dari Docker Hub ke dalam sistem lokal. Kemudian bisa dicek dengan melakukan perintah docker image. Di situ akan terlihat repository, tag, image ID, dan kapan creatednya serta size-nya. Kemudian selanjutnya yaitu adalah melakukan login akun Docker dengan perintah docker login. Kemudian menjalankan Apache server dengan perintah docker run --name, kemudian isi nama servernya -d--p, kemudian portnya -v, dan setelah itu path untuk web HTML yang digunakan. Setelah itu /usr/local/apache2/htdocs dan httpd, dan akan terlihat
container ID yang sudah dibuat. Dan selanjutnya itu dicek dengan menggunakan Docker PS untuk melihat apakah kontainer sudah berjalan dan statusnya sudah benar. Kemudian selanjutnya mengecek web dengan mengisi localhost dan port yang dijalankan pada browser. Kemudian selanjutnya itu push image ke dalam Docker Hub. Jadi yang dilakukan yaitu pertama melakukan perintah docker tag dan mengisi image ID dan mengatur nama repository yang ingin dideploy. Kemudian melakukan docker push untuk push image-nya. Selanjutnya adalah mengecek apakah image sudah di-push pada Docker Hub dengan cara pergi ke web hub.docker.com, kemudian login sesuai akun Docker yang digunakan tadi. Selanjutnya pada tab repository maka akan terlihat image yang sudah di-push sebelumnya. Selanjutnya yaitu melakukan ping web pada host dengan cara melakukan perintah ping localhost. Jadi di sini bisa dilihat bahwa semua paket terkirim dan diterima dengan baik dan dengan waktu yang sangat rendah, yaitu 0 milisecond dan dengan 0% paket loss. Selanjutnya yaitu melakukan traceroute pada host. Jadi di sini dapat dilihat bahwa traceroute terdapat maksimum yaitu 30 hops, dan bisa dilihat bahwa di sini tracing route selesai hampir secara dalam seketika pada hop pertamanya. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi ini. Terima kasih.